Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Pada hari ini, hari Minggu kita akan berbakti kepada Tuhan. Kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita. Panggilan berbakti pada hari ini terambil dari Mazmur 63 ayat 3 sampai 5. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai, mulutku memuji-muji. Banyak kebaikan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita. Yesus memberikan keselamatan untuk kita. Kita akan memuji namanya, Yesus kau sungguh baik. Kita pujikan lagu ini, Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu Tuhan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus hidup. Semua
kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembah, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya begitu. Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ya Tuhan, sungguh Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih atas segala berkat, segala pertolongan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu di Gereja Baptis Indonesia Margahayu, kami mau berbakti kepadamu, kami mau memuji-Mu, memuliakan nama-Mu, membesarkan nama-Mu, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau kirimkan Roh Kudus-Mu untuk hadir ke tengah-tengah kami. Kiranya ibadah kami pada hari ini berkenan di hadapan-Mu, dan Engkau berkenan dalam kehidupan kami semua. Dan Tuhan, kiranya Engkau menyertai semua petugas yang hari ini ambil bagian dalam pelayanan. Tuhan memberikan kemampuan kepada kami supaya kami semua layak untuk memuliakan nama-Mu. Kami serahkan ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kita pada minggu ini terambil dari Yohanes 14 ayat 26. Roh Kudus penolong dan penghibur di kala susah. Mari Bapak Ibu kita akan sambut dengan pujian tema Allah Bapa kami puja. Yang megah. Putra Allah kami puja, anak domba yang megah, korban yang teramat mulia, telah memberi sejahtera. Putra Allah kami puja, yang mati di Golgota. Putra Allah
Pujikan Roh Kudus kami puja. Roh Kudus kami puja, Roh penghibur yang mesra, Roh penolong yang setia, diutus dari surga. Roh Kudus kami puja, Roh pemberi karunia. Roh Kudus kami puja, Roh pemberi karunia. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita dipersiapkan dengan pujian Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Pujikan Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kita pujikan Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Katakan, ku buka hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamahlah kami. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur pada saat pagi hari ini. Kita bersyukur karena kasih Tuhan yang terus boleh melingkupi seluruh kehidupan kita. Dan saat ini kita akan belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Kita akan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Bapa yang mengasihi kami. Kami bersyukur Bapa atas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa menuntun seluruh kehidupan kami. Dan saat ini Bapa kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu, merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berbicaralah kepada kami, supaya kami dapat mengerti dan melakukan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan Bapa waktu selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Ini doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kalau pada saat hari ini kita semua boleh dalam keadaan yang sehat, kita semua dalam keadaan yang baik, yang fit. Walaupun mungkin di antara kita ada yang lelah, ada yang capek, atau mungkin di antara kita ada yang sedang tidak enak badan, sedang sakit, tetapi kiranya Tuhan yang akan memulihkan keadaan kita dan kita patut mengucap syukur apapun yang sedang Tuhan nyatakan bagi kita. Ya di tengah-tengah kondisi yang seperti ini mungkin nih dalam kehidupan kita berpikir bagaimana caranya supaya saya mendapatkan penghiburan. Bagaimana supaya saya dapatkan kekuatan daripada Tuhan. Firman Tuhan pada saat pagi ini saya beri judul adalah penolong dan penghibur di kala susah. Penolong dan penghibur di kala kita susah. Suatu ketika ada seorang komedian, komedian ternama di Indonesia, jadi wawancara dan ditanya, Bapak kalau di rumah atau di tempat lain selain di tempat Bapak kerja melawak, apakah Bapak selalu melawak? Oh tentu tidak dong kan gitu ya, tentu tidak, berbeda dong. Kan pekerjaan saya saja itu melawak, tetapi kalau di rumah pun saya kadang bisa melawak tapi tidak selalu untuk melawak. Karena itu hanya pekerjaan di tempat dunia entertain saja. Tetapi di rumah berbeda saya. Terkadang pun dia berkata, saya pun butuh dihibur. Saya pun butuh untuk orang bisa menghibur saya, memberikan lelucon-lelucon supaya saya juga dapat dihibur. Karena namanya pelawak itu juga manusia, butuh dihibur. Di lain sisi juga ada seorang dokter yang ditanya, wah enak ya kalau jadi dokter. Oh, enaknya di mana? Iya kalau dokter kan kalau sakit bisa menyembuhkan diri sendiri. Oh tunggu dulu kata dokternya, tunggu dulu. Namanya dokter, ya butuh juga dokter yang lain untuk dikuatkan, untuk ditolong ketika dalam keadaan yang sakit. Dari kedua hal ini, dari kedua tokoh ini, ya baik itu komedian ataupun seorang dokter, walaupun mereka tugasnya sehari-hari menghibur, tugas mereka menolong orang yang sakit, ternyata mereka pun membutuhkan hiburan dan pertolongan dari orang lain. Mungkin juga saya dan Bapak Ibu Saudara, kita juga sering, ya mungkin di antara kita sering menghibur, kita sering menolong orang lain. Ternyata ya ketika kita menghibur, kita pun juga perlu dihibur. Kita pun juga perlu ditolong dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun kita suka menolong orang lain, walaupun kita suka menghibur orang lain di kala sedih, di kala susah, kehadiran kita membuat suasana menjadi cair dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, kalau kita renungkan, saya dan Bapak Ibu Saudara pun perlu dihibur dan perlu ditolong. Mungkin seringkali, ya ketika kita membutuhkan pertolongan, baik itu penghiburan ataupun pertolongan dari orang lain. Karena kita selalu menghibur, karena kita selalu menolong orang lain. Dan ternyata dalam keadaan yang kita membutuhkan pertolongan, tidak ada seorang pun yang menghibur kita. Tidak ada seorang pun yang menolong saya dan Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita menjadi down, kita menjadi lelah, kita menjadi lemah dan terpuruk. Mengapa? Saya sering menghibur orang lain. Saya suka menolong orang lain. Ketika orang lain dalam keadaan yang sedih, ketika orang lain dalam keadaan yang tidak baik, saya coba tolong. Tetapi mengapa ketika kita mungkin pernah berpikir ketika saya mencoba untuk ditolong oleh orang lain, membutuhkan pertolongan, tak ada satupun yang menolong saya. Dan kita berpikir mungkin tidak ada seorang pun yang peduli dengan saya, peduli dengan kehidupan kita. Saya selalu peduli kok dengan orang lain. Mengapa orang lain tidak peduli dengan kehidupan saya?
Tetapi kita bersyukur, walaupun mungkin itu hanya pikiran kita. Ya, pikiran kita yang mungkin sedang diliputi oleh emosi, liputi oleh kesedihan, sehingga kita berpikir sesuatu hal yang sebenarnya belum tentu terjadi. Namun ada satu sosok yang selalu peduli sekaligus menjadi penolong dan penghibur bagi kita di kala susah. Di dalam Yohanes, ya kita akan buka Alkitab kita. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. Yohanes 14 ayat yang ke-26 demikian firman Tuhan. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Tetapi penghibur, Roh Kudus. Dialah Roh Kudus, Sang Penolong kita. Dialah Roh Kudus, Sang Penghibur kita. Walaupun mungkin kita berpikir banyak orang tidak mau menolong kita, banyak orang tidak mau menghibur kita di dalam kita kesusahan kita, tetapi firman Tuhan memberikan sesuatu janji yang luar biasa. Ada penghibur yang luar biasa yang senantiasa menyertai kita, menguatkan kita, mengingatkan kita, mengajarkan kita. Dialah Roh Kudus, Sang Penolong tersebut. Ya, Roh Kudus menolong kita pertama-tama adalah dengan Dia menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Kita sungguh bersyukur bagaimana kuasa Roh Kudus menggugah hati kita supaya kita bisa percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Roh Kudus menolong kita supaya kita bisa percaya sehingga setiap dosa-dosa kita dihapuskan dan kita ditebus oleh darah yang mahal. Dengan darah yang mahal, dengan pengorbanan yang begitu luar biasa, Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Dia menolong kehidupan kita. Orang mencoba mencari-cari bagaimana supaya dirinya diselamatkan. Bagaimana supaya dirinya ketika nanti mati, ketika nanti meninggal, ataupun mungkin ketika nanti ada kiamat, dia mendapatkan hidup yang kekal, mendapatkan surga yang dicari-cari. Namun oleh karena kuasa Roh Kudus yang menolong kita, memampukan kita untuk menyelamatkan kita dengan kuasanya dari dosa-dosa kita. Dan pertolongan kedua, ketika Dia menolong kita dari dosa-dosa kita, mengangkat kita dari dosa-dosa kita, memulihkan kondisi kita, mendamaikan kita. Roh Kudus penolong yang kedua berikutnya adalah bagaimana mendampingi kita selama perjalanan iman kita. Iya. Bukan hanya sekedar menyelamatkan, namun Roh Kudus mendampingi saya dan Bapak Ibu Saudara. Katakan di sini mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus mempersiapkan anak-anak Tuhan dalam menghadapi penganiayaan dan penderitaan. Bukan berarti ketika kita sudah selamat dari dunia ini, selamat dari dosa-dosa, bukan berarti hidup kita akan mulus terus. Tetapi Roh Kudus akan mempersiapkan anak-anak Tuhan, mempersiapkan orang-orang percaya dalam menghadapi penganiayaan dan penderitaan. Memberikan kekuatan kepada kita, untuk kita bisa melewati itu semua, untuk kita bisa menghadapi itu semua. Roh Kudus mempersiapkan kita dengan iman yang kuat, yang teguh kepada Yesus Kristus. Lalu Roh Kudus juga akan menolong dan menguatkan selama anak-anak Tuhan mengalami penganiayaan dan penderitaan. Tadi mempersiapkan, lalu ketika mengalami penganiayaan dan penderitaan, Roh Kudus menolong. Roh Kudus menguatkan. Luar biasa bagaimana sebelumnya Roh Kudus mempersiapkan kita. Lalu ketika menghadapi penganiayaan, Roh Kudus menolong dan menguatkan kita. Lalu ketika kita mengalami itu semua, yang terakhir Roh Kudus memulihkan kondisi kita. Iya. Ada kondisi di mana sebelum, ada kondisi ketika sedang mengalami, dan kondisi setelah mengalami. Roh Kudus berperan serta untuk mempersiapkan diri kita, untuk menolong kita, menguatkan kita, dan memulihkan kondisi kehidupan kita. Kita bersyukur memiliki Roh Kudus yang benar-benar baik, benar-benar sebagai penolong kita, sebagai pembela kita. Untuk kita boleh terus menghadapi setiap tantangan, walaupun kita tahu mungkin berat setiap tantangan yang kita hadapi.
Mungkin kita berpikir bagaimana saya bisa menghadapi segala kondisi yang ada. Namun ketika kita merenungkan kembali akan kebenaran firman Tuhan, ada Roh Kudus sebagai penghibur yang diutus oleh Bapa kepada kita. Sebagai bukti penyertaan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Penyertaannya, buktinya adalah dengan kehadiran Roh Kudus dalam diri kita. Dia mempersiapkan kita, lalu dia menolong kita, lalu dia memulihkan kondisi kita. Itu semua adalah bagaimana ketika kita mau kehidupan kita dituntun oleh kuasa Roh Kudus yang adalah Sang Penolong. Dan jangan lupakan juga bahwa Roh Kudus adalah Sang Penghibur kita. Ya. Roh Kudus Sang Penghibur kita, yang pertama bagaimana Roh Kudus menjadi penghibur kita, dia menuntun orang percaya kepada kebenaran. Ya, di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13. Yohanes 16 ayat ke-13, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus yang adalah penghibur, dia juga membenarkan, dia adalah roh kebenaran, dia adalah kebenaran itu sendiri. Sehingga Roh Kudus akan menuntun kehidupan orang-orang percaya kepada kebenaran. Ya, konteksnya kebenaran di sini adalah kebenaran tentang Yesus Kristus, kebenaran tentang firman Tuhan, bukan menyingkapkan wahyu-wahyu yang baru, namun kebenaran-kebenaran tentang Yesus Kristus yang sudah kita terima melalui firman Tuhan. Roh Kudus akan memberikan kita pengetahuan, bagaimana memberikan kita kebenaran, mengingatkan kita, menuntun hidup kita dalam kebenaran. Kita perlu sadar bahwa kita adalah manusia berdosa. Kesadaran mutlak manusia bahwa manusia adalah manusia yang berdosa dan membutuhkan penginsafan dari Roh Kudus akan kebenaran dan akan adanya penghakiman, itu menjadi kesadaran mutlak kita, dan kita membutuhkan sosok Roh Kudus supaya saya dan Bapak Ibu Saudara dibenarkan. Karena kita manusia berdosa. Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu kesadaran ini perlu kita bangun, perlu kita mengerti. Bahwa saya dan Bapak Ibu Saudara sadar betul bahwa kita manusia berdosa sehingga kita membutuhkan Roh Kudus untuk menginsafkan kita. Roh Kudus untuk mengingatkan saya dan Bapak Ibu Saudara. Ketika kita sedang dalam pencobaan, ketika kita sedang dalam godaan, mengingatkan saya dan Bapak Ibu Saudara bahwa akan adanya penghakiman nantinya. Ya, menuntun hidup orang percaya kepada kebenaran. Lalu bagaimana Roh Kudus sebagai penghibur, dia memampukan hidup orang percaya dalam menghadapi persoalan. Ya, kita tahu ayatnya dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Janji Allah bahwa ia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita merupakan sesuatu pengingat yang sangat menguatkan. Saat pencobaan datang dan kita berpaling kepada Allah, kita tahu bahwa Allah mau menolong kita dan menjauhi pencobaan itu. Tadi ingat bahwa Allah mempersiapkan kita dengan Roh Kudus supaya kita bisa menghadapi tantangan-tantangan kehidupan kita. Dan Allah menolong dan memulihkan kondisi kita. Kita tidak layak untuk menghukum diri kita sendiri sedemikian rupa. Sebab Allah adalah pemilik hidup kita. Artinya begini, kita tidak layak untuk berkata, aduh memang nasibku sial ya, memang wah hidupku memang sial dan segala macam. Kita tidak layak menghukum diri kita sendiri. Berbeda antara kita mengasihi diri sendiri dan mengasihani diri sendiri. Mengasihani diri sendiri tidak percaya bahwa kuasa Tuhan akan bekerja bagi dirinya. Oh ya memang saya nggak layak kok. Memang saya ya udahlah. Memang Tuhan mungkin nggak mau nolong saya. Memang ya kita harus introspeksi juga.
Bagaimana supaya kita bisa mengasihi diri sendiri, bukan sekedar mengasihani diri sendiri. Kita tidak layak menghakimi atau menghukum diri sendiri karena apa? Karena hidup kita adalah milik Tuhan. Ingat firman Tuhan minggu lalu berkata bahwa kita berhutang. Berhutang kepada Tuhan, hidup kita berhutang kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menebus saudara ibu saudara. Ketika kita mengalami pencobaan, Roh Kudus memampukan hidup orang percaya dalam menghadapi persoalan. Roh Kudus akan menolong kita memberikan jalan keluar. Ada jalan keluar yang disediakan oleh Allah dalam memulihkan kehidupan kita ketika kita mau dituntun oleh Roh Kudus. Ketika kita mau hidup kita dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Mungkin kita akan bertanya, apakah benar? Mungkinkah Tuhan mau menolong saya? Kok saya sudah berdoa sedemikian lamanya? Saya sudah meminta sedemikian lamanya supaya Tuhan menjawab doa saya. Memang yang perlu kita renungkan bersama-sama bahwa sesungguhnya terkadang kita menuntut terlalu banyak kepada Tuhan. Dan di sisi lain, ketika Tuhan menuntut kita sesuai dengan firman-Nya, kita mencoba untuk mangkir, mencoba untuk ingkar. Ya, dengan berkata, oh nanti saja Tuhan, saya masih sibuk, oh nanti saja Tuhan, masih banyak pekerjaan, oh nanti saja Tuhan, saya harus ini dan itu. Tetapi ketika kita minta kepada Tuhan, kita begitu menuntutnya, begitu luar biasa, namun di sisi lain kita nggak mau dituntut oleh Tuhan. Padahal sesungguhnya, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup kita harus dituntun oleh Roh Kudus. Dia akan memampukan, memberikan penghiburan dalam kemampuan kita, memampukan kita sebagai orang percaya menghadapi persoalan. Ya. Firman Tuhan ini bukan sekedar kata-kata yang indah bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa. Mengapa? Karena Yesus pun pernah dicobai dan Yesus tidak berbuat dosa. Karena itu Yesus mengatakan, firman Tuhan mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Karena apa? Karena kita manusia terbatas sehingga batasan-batasan itu yang berpikir bahwa saya udah gak mampu lagi Tuhan. Kita lupa ketika kita hanya mengandalkan diri sendiri. Kita lupa karena kita maunya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita lupa bahwa Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk menghadapi segala pencobaan-pencobaan dan persoalan-persoalan kehidupan kita. Karena pencobaan itu tidak akan melebihi kekuatan manusia. Karena Allah itu setia. Ya, janjinya begitu luar biasa bagi kita. Dan Allah setia karena itu Ia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Dan Allah akan memberikan jalan keluar melalui Roh Kudus ketika hidup kita mau dituntun. Bagian yang ketiga, bagaimana Roh Kudus sebagai penghibur, Dia juga adalah seorang yang menasehati kita. Sosok yang menasehati hidup orang percaya dalam tugas menjadi saksinya. Ya, di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa Roh Kudus kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, ketika kita bergantung penuh akan kuasa Roh Kudus, kita akan dapat membawa orang-orang yang terluka di tengah dunia ini kepada Kristus yang sanggup menolong dan menebus hidup mereka. Dengan pertolongannya kita bersaksi bagaimana kuasa kehadirannya ada dalam diri kita yang sanggup mengubahkan hidup kita. Kita mampu memberikan kesaksian, kita mampu juga untuk menasihati orang-orang lain bahwa hidup saya mungkin sama seperti Anda, namun oleh karena kuasa Roh Kudus, Tuhan memulihkan kondisi saya. Anda membutuhkan Yesus Kristus karena Dialah satu-satunya yang dapat memulihkan kondisi kita. Dengan kondisi seperti itu kita percaya bahwa inilah tugas kita menjadi saksinya. Menyatakan bagaimana kasih Tuhan begitu baik bagi kita. Menyatakan bagaimana pertolongan Tuhan di tengah kondisi yang sulit ketika kita pernah menghadapinya. Dan yang terpenting bahwa menyatakan bahwa hanya Yesus Kristuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang mampu menyelamatkan orang berdosa. Yang mampu
memulihkan kondisi orang tersebut, yang menghapuskan dosa orang-orang berdosa dan menebus orang-orang dari dosa-dosa mereka, hanya Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang mampu melakukan itu semua. Dan itu kita bisa menyaksikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kita akan menerima kuasa untuk menyaksikan. Ya, ingat, kita akan menerima kuasa untuk menyaksikan kasih Tuhan. Tujuannya supaya Tuhan dipermuliakan, bukan saya dipermuliakan. Ketika kita dituntun oleh Roh Kudus, ingat bahwa kuasa yang Tuhan berikan kepada kita untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, bukan untuk menyatakan kemuliaan manusia. Mungkin ketika kita menjadi saksinya, kita berdoa orang disembuhkan, ingat kesembuhan orang itu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Pemulihan orang itu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Kuasa yang diberikan kepada kita adalah untuk semata-mata kemuliaan nama Tuhan. Karena itulah Roh Kudus selalu dan senantiasa menasihati kita, menasihati orang-orang percaya dalam tugas kita sebagai saksinya untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kita. Dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, di dalam sekolah kita, aktivitas kita, lingkungan masyarakat kita, dimanapun. Ya, ingatlah bahwa Roh Kudus menasihati hidup orang percaya dalam tugasnya, tugas kita sebagai saksinya. Dan yang keempat, bagaimana Roh Kudus sebagai penghibur dia, ya ini mungkin paling kita suka. Dia menyertai hidup orang percaya selama-lamanya. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-18 dikatakan, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Janji Roh Kudus, janji Tuhan kepada kita bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu, ditinggalkan begitu saja. Ini janjinya kepada para murid pada saat itu. Yesus akan mati menebus manusia dan Yesus berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku akan datang kembali kepadamu. Ya, Roh Kudus itulah yang diberikan kepada manusia. Ya, memang hidup dalam dunia berdosa ini memang dapat digambarkan sebagai perjalanan. Ya, di sepanjang perjalanan itu kita akan menghadapi gunung, kita akan menghadapi lembah, sungai, dataran, jalan yang ramai, jalan yang sepi. Ya, keberhasilan, kegagalan, segala suka, duka, konflik, kehilangan, penderitaan, kesepian, apapun itu kita akan mengalami itu semua. Kita tidak bisa melihat jalan di depan kita seperti apa. Jadi mau gak mau, kita harus menerima apa yang akan kita hadapi nanti. Meski tidak selalu jalan yang kita akan hadapi itu seperti yang kita harapkan. Namun, ya, seorang pengikut Kristus tidak akan pernah menghadapi perjalanan itu sendirian. Kitab suci mengingatkan kita tentang Allah yang senantiasa hadir. Di dalam Mazmur 139 ayat 7-12, tidak ada tempat di dunia ini di mana Allah tidak bisa hadir. Ya, Allah hadir di mana-mana untuk menolong kita. Bukan berarti Allah itu baik, tetapi Allah itu maha hadir. Dia bisa menolong kita dalam kehidupan kita. Berbagai tantangan, berbagai peluang dalam perjalanan hidup ini harus kita hadapi dengan penuh keyakinan bahwa Roh Kudus yang akan menyertai kehidupan kita sepanjang hidup kita selama kita di dunia ini. Allah berjanji Ia tidak akan meninggalkan kita. Namun di sisi lain harus ingat juga bahwa kita pun harus berjanji juga tidak akan meninggalkan Allah. Jangan kita mau cuma janjinya Tuhan tetapi perintahnya Tuhan kita tidak lakukan. Sama saja bohong. Kita mau enaknya aja. Tetapi janji Tuhan menyertai hidup orang percaya selama-lamanya. Walaupun banyak tantangan kita akan alami. Banyak kesedihan, penderitaan kita akan alami. Namun kita bisa diberikan, dimampukan oleh Tuhan ada damai sejahtera. Kita bisa mendapatkan begitu sukacita, damai sejahtera walaupun sedang dalam keadaan yang begitu sedih. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang memampukan kita. Ingatlah bahwa setiap masalah akan ada kadaluarsanya. Masalah-masalah yang kita hadapi, masalah-masalah yang sedang kita alami, masalah-masalah yang pernah kita alami, ingat bahwa masalah itu akan ada kadaluarsanya.
Karena Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada kita. Ingatlah bahwa setiap masalah pasti memiliki solusi. Karena itu janji Tuhan tadi dalam 1 Korintus 10:13, Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Setiap masalah akan ada masa kadaluarsanya, ya, dan setiap masalah punya solusinya masing-masing. Masalah kita dan masalah teman-teman kita seiman mungkin berbeda-beda kondisinya. Namun solusinya itu akan datangnya daripada Tuhan. Dan ingatlah bahwa hanya Roh Kudus yang mampu akan menolong dan menghibur kita semua. Dalam kondisi apapun. Walaupun kita tahu masalah ini begitu berat. Walaupun kita berpikir bahwa bagaimana Tuhan saya bisa menghadapi ini semua. Saya kehilangan, saya sedih sekali, saya menderita dalam hidup di dunia ini Tuhan. Kita mungkin berkata kepada Tuhan, bagaimana Tuhan? Bagaimana Engkau akan menolong saya? Bagaimana Engkau akan memulihkan kondisi kehidupan saya? Tetapi ingatlah, ketika kita hidup masih di dunia ini, kita akan menghadapi setiap masalah-masalah yang sebenarnya tidak ingin kita hadapi. Kalau bisa selesai, udahlah, kalau perlu, nggak perlu lagi mengalami masalah. Namun ada Roh Kudus yang senantiasa akan menolong kita. Ingat tadi bagaimana prinsipnya, konsepnya. Dia mempersiapkan kita menghadapi persoalan, lalu dia menolong kita, menguatkan kita ketika kita mengalami persoalan, dan dia memulihkan kondisi kita ketika kita pasca mengalami persoalan tersebut. Bagaimana prinsip yang sistematis yang luar biasa Roh Kudus menolong kehidupan kita dari sebelum dan ketika mengalami dan sesudahnya. Itulah bagaimana Roh Kudus menolong kita dan akan menghibur kita. Ingatlah bahwa Roh Kudus itu bagai seorang sahabat yang senantiasa, ingat ya, senantiasa dan selalu beserta dengan kita. Bukan hanya sekedar sahabat yang, kalau kita punya sahabat yang enaknya aja atau ketika kita mengalami susah dia tidak lagi menolong kita, tetapi Roh Kudus berbeda dengan sahabat-sahabat di dunia ini. Roh Kudus adalah seorang sahabat yang senantiasa hadir bersama-sama dengan kita karena dia adalah Allah yang maha hadir. Dan dia senantiasa beserta dengan kita mengetahui apa yang paling kita butuhkan. Dia berdoa kepada Allah ketika kita tidak sanggup lagi berdoa kepada Tuhan. Dia menolong kita, memampukan kita, menghibur kita di dalam setiap kesedihan kita. Karena dialah penolong yang setia, penghibur yang setia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pada saat pagi ini mengingatkan kita kembali bahwa Roh Kudus adalah penolong dan penghibur. Ya. Roh Kudus akan menuntun hidup orang percaya kepada kebenaran. Roh Kudus akan memampukan hidup orang percaya dalam menghadapi persoalan. Roh Kudus akan menasihati orang percaya dalam tugas menjadi saksinya. Dan Roh Kudus akan menyertai saya dan Bapak Ibu Saudara sepanjang kehidupan kita. Beserta dengan kita. Jadi apapun yang sedang kita alami, marilah kita bersama-sama menyerahkan kehidupan kita. Segala tantangan kehidupan kita, permasalahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, ya Roh Kudus, ini aku. Dengan segala kelemahan kita datang kepada Tuhan. Mungkin dengan segala kehancuran hati kita. Dengan segala kesedihan kita yang terdalam. Dengan segala keterpurukan kita datang kepada Tuhan. Karena Tuhan setia. Tuhan mau menolong kita, asalkan kita juga mau melakukan setiap perintahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan kita dan menghibur kita untuk kita terus boleh melangkah bersama dengan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Engkau mengingatkan kami kembali Bapa, bagaimana Roh Kudus yang adalah penolong dan penghibur yang setia dikala kami susah, dikala kami sedih Bapa. Engkau senantiasa menyertai kami, menuntun kami, menginsafkan kami dan mengingatkan kami dan mengajarkan segala kebenaran itu Bapa. Supaya hidup kami boleh terus berjalan bersama dengan Engkau. Kami bersyukur Bapa sebagai anak-anak-Mu. Kami bersyukur Bapa bagaimana Engkau terus memelihara kehidupan kami. Kami serahkan Bapa firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah itu boleh menjadi rema bagi kami dan kami boleh melakukan itu dan kami boleh mengingat itu Bapa untuk kami boleh
dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan Bapa kebenaran firman Tuhan ini. Ini doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Menolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Saat semua jalan tertutup, saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Menolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia.
Kita akan mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang mengasihi kami bersyukur Bapa untuk ibadah hari ini. Kami mengucap syukur untuk puji-pujian yang kami boleh naikkan kepadamu. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami kembali. Kiranya Engkau melalui Roh Kudus-Mu Bapa terus boleh mengingatkan kami, menginsafkan kami, sehingga dalam kehidupan kami sehari-hari kami boleh melangkah dengan percaya bagaimana kasih Tuhan boleh melingkupi seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa untuk semuanya itu, dan kami akan mengakhiri ibadah kami ini Bapa. Kami serahkan dalam setiap aktivitas kami Bapa. Dalam setiap pekerjaan kami Engkau berkati, kiranya berkati dalam pekerjaan kami. Tuhan menolong pekerjaan kami Bapa. Apapun yang sedang kami kerjakan, apapun yang sedang dipercayakan kepada kami dalam pekerjaan kami, Tuhan memberikan hikmat kepada kami, sehingga kami boleh menyelesaikan pekerjaan kami dengan baik Bapa. Berkati juga setiap pemimpin kami, bos kami, ataupun orang-orang yang kami pimpin, Tuhan berkati. Kiranya kondisi dalam lingkungan pekerjaan kami, Tuhan yang akan menolong dan memberkati. Kami juga serahkan Bapa dalam setiap usaha kami. Tuhan menolong setiap usaha kami. Ketika kami dalam berbisnis ataupun berdagang, Tuhan berkati setiap modal yang kami miliki. Tuhan tambahkan modal yang ada. Dan juga berkati setiap pelanggan yang ada. Tuhan juga tambahkan dengan pelanggan-pelanggan yang baru. Sehingga setiap usaha kami ini Bapa boleh memberkati keluarga kami dan memberkati orang-orang di sekitar kami. Kami serahkan Bapa dalam segala aktivitas kami, juga dalam pelayanan kami yang Tuhan percayakan kepada kami. Apapun yang sedang kami lakukan dalam pelayanan kami, Tuhan menolong kami sehingga melalui pelayanan kami nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Dan Tuhan terus menolong kehidupan kami Bapa, menjauhkan kami dari segala mara bahaya, menjauhkan kami dari segala sakit penyakit, terkhusus Bapa virus corona, sehingga Tuhan yang akan melindungi kami Bapa. Berkati anak-anak kami yang sedang sekolah ataupun sedang menghadapi ujian ataupun setelah menyelesaikan ujian mereka, Tuhan memberkati sehingga mendapatkan hasil yang terbaik. Dan juga kami serahkan Bapa, anak-anak kami akan masuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi Bapa, akan naik kelas juga Tuhan berkati. Kiranya biaya yang diperlukan, kiranya Engkau mencukupkan segala biaya yang kami perlukan Bapa. Apapun itu Bapa, kebutuhan-kebutuhan anak-anak kami, kebutuhan-kebutuhan kami sehari-hari, kiranya kasih Allah yang akan terus mencukupkan segala yang kami perlukan Bapa. Terima kasih bersurga, Engkau berkati keluarga kami Bapa. Engkau berkati suami dan istri kami, Engkau berkati orang tua kami, Engkau berkati anak-anak kami, Engkau berkati saudara-saudara kami yang hadir bersama-sama dengan kami ataupun tidak sedang bersama-sama dengan kami dimanapun mereka berada. Kiranya kasih Tuhan boleh menuntun seluruh kehidupan mereka, memulihkan kondisi mereka Bapa, memberkati segala apapun yang mereka sedang lakukan. Kami serahkan juga Bapa untuk setiap jemaat-Mu Bapa yang dalam kondisi sedang sakit, dalam kondisi pemulihan. Kami serahkan untuk Ibu Ana Maria, kiranya Engkau memulihkan kondisinya Bapa. Engkau berkati Ibu Samira dalam kondisi pemulihannya, kiranya Engkau memberkati Bapak Pak Agus juga Bapa dalam proses pemulihan, tangannya pasca operasi, kiranya kasih Tuhan yang akan terus boleh memberkati. Dan juga Ibu Riana Bapa, kiranya Engkau yang akan terus boleh memberikan penghiburan bagi Ibu Riana. Kiranya kasih Tuhan boleh terus menghibur Ibu Riana Bapa dan beri kekuatan kepada Ibu Riana. Kami serahkan Bapa mungkin juga di antara kami sedang dalam kondisi lemah tubuh. Kiranya Tuhan yang akan memberikan kami kekuatan, kesehatan, memulihkan kondisi kami Bapa. Sehingga kami boleh melakukan segala aktivitas kami tanpa terganggu oleh setiap kondisi tubuh kami Bapa. Kami serahkan Bapa doa-doa kami ini ke dalam tangan-Mu Bapa, dan kami akan mengakhiri ibadah kami ini Bapa. Biar kiranya Engkau akan terus menuntun kehidupan kami. Kiranya apa yang kami lakukan, ucapkan, perbuat, semua itu boleh berkenan di hadapan-Mu Bapa, dan tidak menjadi batu sandungan terhadap orang lain. Dan kiranya kasih-Mu, sukacita-Mu, dan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal, itu yang akan terus memelihara hati dan pikiran kami. Dan sebelum kami akan mengakhiri, kiranya berkat Tuhan turun atas kami. Kiranya Allah sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.